Apakah membangun tanggul? Tanggul. Ancaman Jakarta tenggelam bukan hanya gurauan. Permukaan tanah terus turun. Kompleks sekali. Tentunya ini merupakan Sudah terakhir yang Seperti apa? Perjalanan kami dimulai dari Masjid Al-Amin, tempat kita beristirahat selama 1 hari observasi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Lalu kita malam pertama yaitu adalah observasi langsung bagaimana kehidupan di warga sekitar. Tempat yang pertama kita tuju yaitu adalah Mie Ayam Bang Ali. Kenapa? Karena Mie Ayam Bang Ali itu adalah salah satu UMKM yang berdiri di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Kami mengobrol banyak tentang tanggul bersama Bang Ali, bagaimana kondisi tanggul sebelum dan sesudah ada tanggul, bagaimana kondisi banjir di sana, itu lengkap obrolan kita bersama Bang Ali. Itu kalau banjir gitu Pak, otomatis ganggu banget tuh aktivitasnya? Ya kalau tergantung banjirnya juga. Kalau di sini mah nggak terlalu Pak, soalnya di sini pinggir laut. Pokoknya kalau hujan gede banget itu, emang banjir tapi begitu hujan reda ikut hilang airnya. Berarti kalau nggak ada tanggul nih agak repot ya? Kalau nggak ada tanggul mah sini sering ngerop lah. Soalnya tanggulnya berguna banget ini bagi warga. Tapi daerah sini alhamdulillah Pak, penjualan di daerah tanggul sini Pak. Alhamdulillah ya. Orangnya baik-baik. Baik-baik ya, alhamdulillah daerah tanggul sini ya. Jarang ada yang utang. Woi, ngapain? Gak takut jatuh emang? Jadi apa cita-citanya? Jadi tentara, Bang. Tentara. Ini jadi apa nih? Jadi apa nih? Kalian jualan apa? Selanjutnya, kami langsung menyisir wilayah di sekitaran Cilincing, Jakarta Utara, bercengkerama bersama warga, kumpul bersama warga. Kita juga sempat mengobrol bersama warga, bersama Bu Ella, dan ada satu temannya lagi, kita ngobrol bagaimana kondisi di sekitar, kalau misalkan lagi hujan, bagaimana kalau misalkan banjir itu cepat surut atau tidak. Itu kami lengkap berbincang bersama Bu Ella dan kawannya. Ibu ngerasain nggak sih manfaat dari tanggul itu tuh Bu, yang dibangun sama pemerintah tuh? Iya merasa banget. Merasa banyak manfaatnya. Merasa ya? Iya merasa banget. Kan perubahannya banyak lah dari semenjak ada itu. Dulu kan sebelum ada itu kan abrasi kan setiap musim hujan tuh pengikisan tuh banyak yang kena abrasi gitu tuh kan dibuatlah tanggul itu. Kalau sekarang udah nggak banjir lagi berarti? Enggak. Mungkin kalau hujan terus menerus dia banjir. Dari ini Got, tapi Iya dari got, dari rob. tapi cepet surut. Cepet hilangnya dah tuh si air. Karena kita deket sama laut ya, nyerap ke Iya. laut lagi. Iya. Lalu kami juga melihat langsung bagaimana kondisi malam di tempat pengolahan kerang yang dari laut. Kami juga melihat bagaimana prosesi mulai dari pengupasan. Kami juga berbincang dengan salah satu pelaku pengupasan kerang, bagaimana prosesnya, terus berapa kilo untuk satu harinya, bersama ibu-ibu di wilayah pengupasan kerang. Proses pencarian kerang ini kalau misalkan dari laut itu start prosesnya seperti apa Bu? Dari laut? Jadi dari laut itu pertama datang kan dia kan karungan ya, udah karungan gitu, terus prosesnya direbus dulu. Setelah direbus dia diangkatnya pakai loak ya.
langsung dituang ke tempat yang kuli-kuli orang pada mengupas. Setelah itu dagingnya itu ditimbang per kilonya 3.000. Kalau misalkan dari habis kupas-kupas itu Jadi dia ini bagiannya ada yang ngupasin dagingnya, ada yang bersihin pretelannya, maksudnya ada yang ngebuangin kotor-kotorannya. Itu buat dikirim ke Muara Baru, kadang ke Muara Angke. Salah satu hal menarik dari hasil observasi kita kemarin di Cilincing adalah kita menganggap kalau misalkan tanggul ini bakal jadi penghambat bagi warga, tapi ternyata satu hal yang menarik kalau misalkan si tanggul ini itu malah jadi manfaat. Contohnya saat berbincang bersama Bang Ali, menurut beliau justru ekonomi justru semakin berputar di wilayah situ. Hasil obrolan kami juga bersama ibu-ibu sekitar, mereka menganggap kalau misalkan setelah pembangunan tanggul justru banjir semakin menyurut. Di hari berikutnya, kami langsung bangun pagi dan ikut sholat subuh berjamaah bersama para warga, lalu preparation untuk berangkat pergi ke laut. Bapak Wawang. Ya. Berarti Bapak udah lama di sini ya, Pak? Dari tahun 69. Dari tahun 69 Bapak Ya. di sini. Nah, Bapak kalau di sini tuh awalnya tinggal di wilayah ini atau ada perbedaan nggak sih dari dulu sampai sekarang gitu? Oh, banyak perbedaannya. Perbedaannya banyak. Ya. Dulu di sini itu rumahnya sedikit. Hampir 5 RT itu jadi satu. Nah, sekarang dibagi-bagi. Karena apa? Dulu itu rumahnya berkelompok. Enggak seperti sekarang berderet. Ya. Kenapa warga itu bisa masuk ke darat, ke jalan? Karena waktu itu belum ada dam, jadi kena abrasi laut. Jadi rumahnya itu pada digotongin. Bukannya istilahnya dibongkar, digotongin. Dulu apa sih pas dibikin tanggul gitu ada reaksinya nggak sih, Pak, warga-warga di sini? Sebenarnya reaksinya ada sedikit. Itu nerima atau enggak kira-kira? Yes, sebenarnya ya karena nelayan itu untuk menyelamatkan diri, rumah-rumahnya, ya itu termasuk bermanfaat lah. Bermanfaat. Tapi pas lagi apa sih ada pembangunan tanggul nih, itu ada yang protes gak sih, Pak, warga sini? Enggak, bahkan setuju. Setuju semua? Setuju. Karena apa, menguntungkan? Karena apa, waktu itu kita belum ada tanggul, itu masing-masing warga itu bikin pakai ceruk-ceruk bambu. Jadi supaya nahan ombak atau yang dibilang abrasi itu. Nah, cuman kekuatannya kan nggak ada. Makanya waktu itu pas di tanggul itu banyak berterima kasih warga tuh. Berarti tapi sebelum ada tanggul ini lumayan parah atau gimana? Iya. Lumayan parah berarti. Parah. Kalau musim barat begini banyak perahu pada terbalik, banyak perahu pada hancur. Karena apa? Nggak ada perlindungan. Airnya kenceng. Ombaknya gede. Wah, itu udah paling bahaya lah zaman. Oke, kita mulai perjalanan kita di laut ya, dengan beberapa nelayan. Kita mengikuti kegiatan melaut selama kurang lebih 3 jam. Pas bikin gantungan. Karung biasa kan, karung-karung pakan ternak.
Berarti dia Februari. Ya. Masa ngambilnya berapa bulan? Ya bulan-bulan 7 kita udah. Iya bulan 7 udah. Berarti sekitar 5 kasih, bulan. Ya. Dan kita juga sudah mewawancara dan mengikuti segala aktivitas melautnya, dan hasil observasi kita mengatakan bahwa kerang itu bukan senantiasa kerangnya datang, ternyata itu hasil budidaya ya. Awal kita kira itu sekedar naruh tari lalu pada datang gitu kerangnya, ternyata bukan seperti itu. Yang kita temukan bahwa mereka membudidayakan itu semenjak bulan Februari, lalu bisa dipanen itu sekitar 5-6 bulan kemudian, itu baru bisa dipanen. Boleh Kak? Iya. Enteng Kak? Ya kan? Nah. Ya. Mantap. Oke. Kakak mau ngangkat. Ya enggak, ini naikin dulu mesinnya. Ya. Angin kompresor nggak bahaya Pak? Ya. Kan biasa pakai oksigen tuh, kalau itu kan kompresor. Iya kompresor. Emang udah umum lah Kak, pakainya kayak gini. Kalau untuk pakai kompresor itu ya nggak kuat lah kali modalnya ya. Iya modalnya ya. Iya. Mahal lebih ini kayak gini Kak. Tapi ya nggak ini juga, nggak terlalu bahaya juga sih. Kecuali ada kebocoran dari lubang oli itu masuk ke selang kan sering. Iya, sering kesedap dia. Biasanya kalau kayak gini komisinya dapat ketika per apa Om? Per berangkat. Biasanya kalau boleh tahu berapa Om sekali berangkat Om? Kalau sekali berangkat kadang-kadang 150. Oh berarti bukan dihitung dari perbanyaknya berangkatnya doang? Iya per itu. Sampai dagingnya udah dibawa ke sono baru dibayar. Oh baru dibayar. Oh berarti enggak instan ya, nggak cepat gitu ya? Nunggu proses sampai penjualan ini baru cair juga kita. Biasanya cair per berapa hari itu? Tergantung kita mau ngambil duitnya aja di bosnya. Oh. Misalnya mau 3 hari atau sehari. Kalau saya kan kebutuhannya emang sehari. Jadi sore habis maghrib apa habis sisa baru kita ambil. Minta itu bayaran. Ada salah satu cerita yang dari nelayan sampaikan itu sangat mengenaskan ya menurut kami tim di sana. Karena yang kita lihat di lapangan itu, mereka menyelam itu tidak menggunakan masker oksigen. Tapi justru menggunakan angin dari kompresor. Yang biasa teman-teman kalau untuk tambal ban itu ngisi angin, nah mereka pakai itu. Saya udah tanya ke nelayannya apakah itu bahaya atau tidak, ya mereka merasa itu sudah mereka lakukan dari dulu, jadi tidak merasa ada bahaya apa-apa. Tapi ada pengecualian. Nelayan bilang aman selama olinya tidak bocor ke saluran pernapasan itu. Nah, setelah cerita panjang ternyata sudah ada yang pernah meninggal gara-gara itu. Jadi olinya itu masuk ke selang pernapasan lalu dihirup, dan setelah di-scan ternyata paru-parunya banyak cairan olinya. Nah, itu yang sangat mengenaskan selama kita ikut dan cerita di sana. Oke. Ini kalian bisa lihat hasil kerang yang diambil oleh para nelayan ya. Ini tadinya itu rendah loh ke bawah ya. Ini kita udah hampir sekitar dari jam sekitar setengah tujuh kita udah di laut nih. Kita udah di lokasi ini. Sekarang itu sudah hampir setengah 10. Sekitar 3 jaman kurang kita di laut. Dan ini adalah hasil yang diambil oleh nelayan. Kalau kata nelayan sendiri ini tidak kurang dari 200 kilo lebih gitu. Dan kalau kalian lihat semua ini ke tambak-tambak yang ada di sana ya. Ini kata nelayannya untuk ngebangun tambak kayak gini itu nggak kurang dari 50 juta, dan hasilnya itu sekali dia panen ya, kalau kata nelayan ya itu sekitar 70 juta. So inilah perjalanan kita di laut ya.
tadi kita udah cobain juga ya untuk ngangkat kerangnya dari laut tuh. Lumayan Berat sih. Butuh ini sebenarnya butuh teknik, bener. Tekniknya tuh kudu bener ya. Jadi kita kalau asal tenaga, kadang malah kerasa capeknya. Tapi kalau tekniknya dapet, itu jadi kelihatan mudah. Iya. Gitu. Walaupun agak sedikit kepleset tadi. emang gitu lah. Kita posisi sudah di jam setengah 10 ya. Ini keadaan kerang sudah sebanyak ini. Tuh, kalian lihat aja tuh. Sehari-hari mereka para nelayan itu ngumpulin kerang sebanyak ini. Dan kita berangkat tuh adem ya. Dan sekarang tuh jam setengah 10 aja udah mulai panas banget. Jadi kebayang lah yang ada di sini. Betul. Tidak terasa kita itu udah mengikuti kegiatan nelayan itu kurang lebih sekitar 3 jaman. Kita udah mengikuti aktivitas nelayan dan tidak berasa juga kita udah harus berjalan pulang. Setelah kerang-kerang itu diambil dari laut lalu menempuh perjalanan sekitar 45 menit, tibalah kita ke pemrosesan perebusan kerang dan pengupasan kerang. Nah, satu hal yang kita sangat salut ya oleh orang yang merebus kerang itu adalah mereka bisa tahan berjam-jam dengan kondisi yang sangat panas dan sangat berasap ya. Bahkan kita dan tim itu, termasuk saya dan yang lainnya, 10 detik aja kita untuk ngambil itu footage ya. Itu nggak kuat loh, kita harus rolling berganti-gantian saking panasnya. Bahkan kita jarak dari tungkunya itu, masaknya itu sekitar 1-2 meter itu pun masih berasa panasnya. Jadi kalian bisa bayangkan yang mereka itu jaraknya mungkin tidak kurang dari 30 cm untuk memasaknya itu. Dan mereka melakukan itu sehari-hari. Itu boleh? Berapa ibu sekilonya ibu? Sekilo tinggi? Kalau gini 1 kilo dibayar per kilo atau per apa tuh Pak? Per kilo. Per kilo. Per kilo. Per kilo berapa? Per kilonya 3.000. Oh per kilo 3.000. Iya. Pak, kalau untuk satu hari kira-kira bisa berapa kilo tuh Pak? Kadang 13. 13. Ya, 13. Tergantung primanya badan ya. Iya. Tuh. Kadang kalau badannya sehat, kadang di bawah 20, ada yang 15. Tapi kalau jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa tuh Pak? Oh, enggak tentu, Bang. Iya. Oh, tergantung kapal. Tergantung kapal datangnya. Kalau kapalnya datang jam 11, jam 11. Oke. Gitu. Selain para pengerebus kerang, di sana juga ada sekumpulan pekerja yang bekerja untuk mengupas kerang gitu ya. Kata mereka tuh mereka itu dibayar per kilo gitu. Jadi ada yang dibayar 3.000 sampai ada juga yang dibayar sekitar 3.500 per kilo. Mereka bilang bahwa dalam satu hari itu mereka bisa mengupas rata-rata ya itu sekitar 13 kiloan, which is berarti 40.000 dalam satu hari. Tapi ada juga yang bisa mengupas sampai 30 kilo dalam sehari. Nah itulah keberagaman ya. Dalam mengupas kerang itu jadi cukup variatif, dalam satu hari itu bisa berapa kilo tergantung usia juga. Nah kebetulan yang 30 kilo itu pas kita lihat di sana itu masih muda ternyata. Ini memang kata-kata hari nggak kerja nggak makan tuh. Oh siap. Ada organ Mas? Organ aja itu pandangan dulu. Setelah tadi di laut ya. Bahkan kita 24 jam hari ini. 24 jam hari ini. Cilincing Kalibaru tuh mulai dari malam ikutin aktivitas sama Bu Ella, Bu Ida. Oh nanti kita ketemu Bu Ida. Betul. Terus kita ketemu warga sekitar untuk wawancara bagaimana si Tanggul ini tuh. Bahkan tadi pagi terus sempat ke laut ya. Sempat ke laut. Itu oke sih. Cuman
ternyata ya ada yang lebih berat daripada nelayan di laut ya. Yaitu yang masak, yang rebus itu kerang tuh. Karena suhunya dari cuaca ditambah dengan bara api. Wah. Itu dia, suhunya yang nggak bisa ditahan. Bayangin aja kita kameramen itu ganti-gantian karena nggak tahan sama panas. Jadi itu bisa bayangin lah panas itu kayak apa gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah ngeremehin semua profesi. Jangan. Profesi itu berharga. Betul. Jadi semuanya selamat bekerja untuk semua profesi yang kalian punya. Dan ngomong satu lagi, one-liner. Nggak kerja nggak makan. Nah, itu statement dari yang masak tadi. Best. Sampai jumpa di film dokumenter selanjutnya. Peace out.